Saya akan mulai dulu dari Bang Ciko. Bang Ciko, karena capres Anda yang menjadi inisiator untuk mengusulkan hak angket di DPR. Tapi katanya dari partai-partai yang lain ini menunggu ketegasan dari PDI Perjuangan, jadi tidak mengusulkan hak angket. Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen Nasdem berikut ini. Tegaskan sikap kita, kami utuh 3 partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator. Kan yang menginisiasi ini bukan sembarang orang. Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data, kalau ada apa-apa nanti kita tinggal supply. Bang Ciko, action PDI Perjuangan ditunggu. Sudah sampai mana actionnya, Bang? Wacana ini sangat serius akan kami gulirkan, akan sedang kami formulasikan segala sesuatu hal yang dibutuhkan untuk memulai hak angket ini. Dan saya ingin menegaskan ya, ini yang jarang sekali dibahas oleh masyarakat. Seakan-akan ini adalah hanya permainan politik. Politik itu partai politik maupun anggota dewan yang berada di parlemen itu kan tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi hak angket ini bagian dari serapan aspirasi kami masyarakat. Masyarakat secara umum maupun konstituen pemilih kami, walaupun bukan yang pemilih kami. Masyarakat dapat melihat tadi disampaikan juga oleh Metro TV bahwa ini adalah pemilih terburuk sepanjang sejarah reformasi. Ya kan? Bahkan mungkin sejarah Orde Baru juga tidak seburuk ini gitu. Masalah yang menjadi buruk kan adalah campur tangan dari pemerintah. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut hak angket itu adalah untuk menyelidiki ya kan pemerintah bagaimana dalam penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang yang sekarang kita concern adalah undang-undang terkait pelaksanaan pemilu. Nah, ini yang kita akan seriusi. Di luar apa yang kita sedang upayakan juga melalui jalur Bawaslu maupun MK dan lain-lain. Sekjen dari Koalisi Perubahan sudah bertemu untuk merapatkan sikap mereka terkait dengan usulan hak angket, tapi tinggal menunggu PDI Perjuangan. Jadi kapan PDI Perjuangan akan bersikap atau bahkan mengumpulkan koalisi dari Perubahan? Momennya akan datang. Tentunya kita kan nggak bisa tiba-tiba hari ini besok kita berangkat lalu kita hak angket. Semuanya harus kita persiapkan dengan matang. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini jangan sampai mati di tengah jalan atau hanya semacam show of force gitu, atau semacam hanya ingin menunjukkan bahwa kita berpihak pada rakyat tapi sebenarnya kita tidak serius menjalaninya. Intinya ini semua sedang kita persiapkan karena ini kan adalah apa yang diinginkan oleh rakyat karena rakyat tuh tahu. Pemilu ini tuh rakyat tahu. Ini yang sayang sekali Paslon 2 nggak ada di sini ya. Pemilu ini rakyat tahu siapa yang mereka pilih dan siapa yang tetangga mereka pilih dan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Saya baru pulang dari Solo kemarin, ya kan. Saya keliling jalan-jalan sendirian gitu ya dengan gaya saya yang selalu sering mengkritik Gibran, mengkritik Pak Jokowi akhir-akhir ini gitu ya. Mestinya kan saya takut kalau memang di situ begitu banyak pemilih Gibran yang militan dan lain-lain. Tapi banyak yang datang ke saya, keren sekali Mas Ciko ngomong di TV ya kan, kritiknya bagus dan lain-lain. Dan mereka bertanya-tanya, kok bisa di tempat saya tuh nggak ada yang suka sama itu, gitu. Kok bisa mereka yang menang? Nah ini terjadi di mana-mana, gitu. Kita jalan di mana-mana nggak ada militansi oke gas tuh nggak ada. Iya nggak ada. Dengar Maman tuh. Dengar Maman nih. Nggak ada sama sekali. Sahabat Bang Ciko sepertinya sudah tiba. Nggak pernah joget oke gas. Ayo silakan, Bang Maman bergabung dong. Sudah ditunggu nih sama bestinya Bang Ciko di sini. Ayo silakan Bang Maman. Iya jadi intinya itu loh. Halo bro. Tahu aja lagi diomongin ya. Suara terbanyak dia. Kalau dia nggak diragukan. Baik kalau gitu. Kita ke Bang Refli dulu ya. Bang Maman biar istirahat dulu. Bang Refli. Kenapa sih Amin atau Koalisi Perubahan dari Amin ini harus menunggu sikap dari PDI Perjuangan? Kenapa tidak bersikap juga soal hak angket? Pertama saya mohon maaf batuk ya. Yang kedua adalah itu saya dengar sendiri dari Anies ya. Anies mengatakan 3 partai pendukungnya itu solid. Nah, soal hak angket memang dia tunggu dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan yang mengusulkan dan juga soal hal yang sangat teknikal juga. Kan angket ini harus mayoritas dihadiri lebih dari separuh dan lebih separuhnya harus menyetujui. Kalau misalnya semua paripurna itu dihadiri 100%, maka kalau misalnya gabung dengan 3 partai pendukung plus PDIP dan kemudian P3, itu jumlahnya 314 melawan 261. Jadi secara teknikal
hak angket pasti lolos, paling tidak untuk dibentuknya panitia angket, kan begitu. Ya. Kalau kemudian yang datang itu cuma katakanlah 3 partai pengusung dari Amin, Ya. cuma 167 kursi dan itu jauh. Oke. Karena itu dengan penguasaan 128 kursi ditambah P3 19 kursi, maka masuk akal. Yang ditunggu adalah leadership dari PDIP sebagai inisiator dari Ganjar dan kemudian dari partai terbesar, di mana ketua DPR juga berasal dari PDIP. Oke, jadi tinggal tunggu hitung-hitungan kekuatan di DPR ya, akan Iya lolos dong, atau tidak. karena soal- kalau enggak ya cuma omon-omon, Cuma- mati sebelum berkembang Oke. jadinya. Nah, mati sebelum berkembang, tapi banyak orang bertanya, memangnya mau mengusulkan hak angket itu bisa apa sih, Pak Maru? Apakah bisa sampai mengubah hasil pemilu hak angket itu? Ya saya kira dari sisi apa yang dikatakan kalau ditemukan semua hasil pengawasan itu benar bahwa pelanggaran, kecurangan sistematis, meskipun keputusan di DPR itu adalah bersifat politik, tetapi itu menjadi bukti yang bisa dibawa ke MK untuk menyatakan yang melakukan pelanggaran diskualifikasi. Oleh karena itu kalau dari sisi kesulitan pembuktian di MK itu dengan tenggang waktu yang sangat sedikit itu sebenarnya membutuhkan suatu proses pengumpulan barang bukti seperti yang dilakukan kalau di dalam satu angket dengan satu penyelidikan yang memiliki kualitas juga, misalnya memanggil menteri di dalam hal kalau misalnya dipersoalkan apakah misalnya bansos atau BLT itu adalah dari anggaran APBN yang dipakai juga, dan ada bukti bahwa misalnya seperti yang disebutkan di gambar bahwa bantuan sosial itu ada gambar Gibran, dan kuantitas daripada alat bukti seperti itu yang diduga terstruktur sistematis masif itu bisa menjadi alat bukti yang sangat konkret di MK, menutup waktu atau tenggang yang terbatas di MK itu. Singkat cerita, output dari hak angket itu bisa menjadi bukti di MK. Ya, kalau ini bisa terjadi ya. Kalau ini bisa terkejar terjadi, gitu ya, secara timeline-nya Tapi ya. tidak hanya output ya, dalam proses kan ada pemeriksaan kan. Jadi siapa tahu tiba-tiba pemeriksaan ini menemukan sebuah fakta yang barangkali tidak bisa diungkapkan di tempat lain. Misalnya ini mohon maaf ya, misalnya dugaan keterlibatan aparat. Itu sejak lama kalau kita bawa ke Bawaslu, udah pasti cuma omon-omon doang, ya kan? Dibawa ke MK, nggak ada yang berani menjadi saksi. Karena itu kalau kita bawa ke DPR, nah DPR paling tidak dengan haknya ya untuk memanggil orang secara paksa dan kemudian gesture kelembagaannya itu bisa lebih menjamin. Oke, benar ya bisa kayak gitu ya. Kalau soalnya ada juga yang bilang, ini mantan ketua MK juga yang bilang kalau sebetulnya hak angket itu ya ujung-ujungnya hanya gertak-gertak politik saja. Coba kita simak, ada cuplikan. Ini sahabatnya Pak Maru kan ya? Tidak hanya sahabat, kan? promotor. Coba kita lihat pernyataan dari Jimli Asyidiki yang menyatakan hak angket itu cuma gertak. Sambil ditampilkan ya, saya akan langsung tanya pendapat dari Bang Maman. Bang Maman, jadi benar nggak, pendapat nggak kalau hak angket itu cuma ya gertak-gertak politik saja bakal sulit realisasi melihat konstelasi politik saat ini? Makasih Mbak. Pertama saya harus bilang itu hak konstitusi setiap anggota yang kita juga nggak bisa mengintervensi, dan juga itu menjadi hak konstitusi anggota dan hak konstitusi masing-masing fraksi. Karena dalam Undang-Undang MP3 dan Tatip DPR itu syarat untuk mengajukan hak angket itu 25 orang minimal, lebih dari satu fraksi. Itulah menjadi syarat usulan pertama. Lalu diketok dan disetujui di rapat paripurna. Nah, rapat paripurna itu dihadiri oleh setengah plus 1. Jadi artinya maksud saya itu adalah mekanisme pengajuan hak angket, itu satu. Lalu yang kedua, kalau terkait gertakan, waduh itu silakan ditanyakan kepada masing-masing partai yang mengajukan. Namun jadi bukan ditanyakan ke kita, kalau kita kan jelas positioning kita kepada aspek proses yang sedang berjalan. Tapi TKN Prabowo Gibran tidak merasa sedang digertak ya dengan hak angket itu, usul hak angket? Enggak, bagi kami begini, ini kan Mbak, ini kan ruang demokrasi Mbak. Yang setiap orang juga berhak menyampaikan ide dan pendapatnya. Saya pikir sah-sah saja, silakan saja. Silakan nanti kita berproses saja nanti di DPR gitu. Namun satu hal saya mau kembalikan begini. Sebetulnya apa sih yang menjadi isu besarnya? Isu besarnya kan masalah kecurangan. Gitu loh. Nah, kalau misalnya masalah kecurangan, sepemahaman saya selalu konsisten aja pada aturan main yang ada. Di setiap partai itu punya saksi.
Dan di 01 itu kita tahu loh, saksinya itu militan loh, PKS loh. Ini udah jadi rahasia umum. Saksi-saksi PKS itu saksi-saksi yang luar biasa, cukup militan. Di 03 ada saksi-saksi PDIP. Yang kita tahu juga luar biasa terengginas juga saksi-saksinya PDIP itu. Jadi kalau mau melihat dari performance saksi yang mengawal di tiap-tiap TPS dari tingkatan TPS, desa, kecamatan, lalu kabupaten, provinsi, saya melihatnya hampir sulit ada celah gitu loh, karena diawasi nih oleh semua masing-masing saksi. Nah begitu juga di kita, di saksi 02 juga kita punya saksi, di Partai Golkar juga kita menyiapkan, di Gerindra kita menyiapkan. Artinya maksud saya begini, dari aspek legislatif dan pilpres semua punya saksi, yang dimana saksi itu menyaksikan proses perhitungan dan nanti ikut tanda tangan. Nah kalau misalnya ada permasalahan, ya menurut saya silahkan diajukan permasalahan-permasalahan ataupun potensi-potensi ataupun dugaan-dugaan kecurangan tadi. Itu satu ya. Oke, kita harus break ini. Mekanisme yang ada itu yang kita ketahui ya Panwaslu, apabila ada masalah administrasi, apabila ada praktik unsur kecurangan diajukan ke MK. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang dimunculkan wacana di hak angket. Pertanyaan sampai pada titik apa sih hak angket itu akan punya output kan gitu sebetulnya. Nah bagi saya justru kalau hak angket ini bergulir, ini malah menggeser substansi sebetulnya. Makanya Mbak Titi sebetulnya masih perlu tidak effort kita berusaha untuk mendorong hak angket, atau ya udahlah itu bakal sia-sia, mending langsung gugat ke MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.